saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat GKI Tegalrejo. Seperti biasa, setiap hari Selasa kita akan bersama menghayati iman kita di dalam pemahaman Alkitab. Dan hari ini kita akan memulainya dengan tidak dalam pertemuan secara langsung, tetapi melalui media telekomunikasi. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu saat ini, memohon hikmat-Mu kepada kami semua di dalam kami menghayati iman kami, berhadapan dengan setiap pergumulan, perjuangan kehidupan kami. Kiranya terang firman-Mu semakin jelas menuntun langkah kami. Oleh karenanya, kami berserah kepadamu untuk jalannya pemahaman Alkitab kali ini, supaya boleh membekali kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah dan berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama menghayati bacaan firman Tuhan sebagaimana bagian dari bacaan leksionari kebaktian minggu kemarin, yaitu dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 17 sampai dengan 23. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 23. Saudara Melvin akan membacakan bagi kita semua. Surat 1 Petrus 1 ayat 17 hingga ayat yang 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah tebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu berisi nenek moyang, bukan barang yang bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum-sebelumnya dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari bumi yang fana, tetapi dari bumi yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian. Terima kasih, Amin. Ya, kita masih di dalam minggu-minggu Paskah yang akan kita hayati sampai dengan minggu Paskah yang ke-7. Yang kesemuanya itu adalah sebuah proses untuk sebuah pembaharuan kehidupan kita yang juga akan kita hayati dalam bacaan firman Tuhan hari ini yang nampak jelas pada ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Jadi istilah yang dipakai adalah dilahirkan kembali, tapi bukan dilahirkan secara fisik dari benih yang fana seperti secara biologis kita lahir. Lahir ini adalah oleh firman Allah. Firman adalah kata-kata dari Allah yang merupakan pernyataan kehendak Allah. Itulah yang akan menuntun kita dalam kehidupan kita. Apa dan bagaimana kita diperbaharui di dalam iman itu? Bisa melihatnya mulai dari ayat yang awal kita baca tadi, yaitu ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 di sana dituliskan,
bahwa jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Digunakan kata ketakutan. Dalam penghayatan iman orang Yahudi, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah sebuah kata yang dipakai untuk menunjukkan rasa hormat yang teramat sangat serius dan dengan hati-hati. Itu dituliskan dalam Perjanjian Lama yang dihayati oleh orang-orang yang disurati oleh Rasul Petrus pada saat itu, yang memang mempunyai latar belakang pemahaman iman di dalam budaya Yahudi, yaitu takut akan Allah. Nah, takut akan Allah dalam budaya orang Yahudi seringkali diterjemahkan dalam tata cara beribadah. Bagaimana hidup yang benar, bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam kehidupan sosial mereka pun ada hukum-hukum yang harus dipatuhi dengan takut dan dengan hormat. Lalu, di dalam penghayatan iman umat percaya, yaitu percaya kepada Yesus Kristus yang disebut dengan orang Kristen, ada sebuah pembaharuan pemahaman yang tidak mendasari pada dulu apa yang kelihatan, yaitu tata cara saja, tetapi lebih kepada penghayatan. Lebih kepada sebuah penghayatan supaya kehidupan orang percaya itu tidak menjadi sia-sia. Konteksnya jelas pada saat itu orang-orang yang menerima surat Petrus ini memang dalam keadaan pergumulan yang berat, bahkan mungkin penderitaan. Tapi mereka boleh melihat sesuatu yang tidak sia-sia, yaitu sesuatu yang bermakna. Sekalipun orang itu meninggal, ada sesuatu yang bermakna. Bukan hanya sekedar orang itu lahir, kemudian akhirnya mati, dan ketika mati tidak ada lagi yang bisa dia anggap berharga. Tetapi bagi orang Kristen, hidupnya seluruhnya bermakna karena ditebus oleh Tuhan. Nah, pembaharuan itu digambarkan dalam penebusan. Kata penebusan ini juga khas. Di dalam konteks saat itu adalah penebusan terhadap status budak. Jadi dosa itu digambarkan sebagai status dalam keadaan diperbudak oleh dosa. Lalu yang sudah dibebaskan dalam perbudakan dosa adalah orang yang sudah mampu untuk berpikir jernih, menghayati hidup dengan penuh makna. Seperti apa? Bukan dalam tata cara aturan seperti budaya Yahudi yang demikian ketat, yang harus dihayati dengan rasa takut akan Tuhan. Tetapi lebih kepada sebuah perbuatan kasih persaudaraan. Perbuatan kasih persaudaraan perkuat menjadi dasar bagaimana penghayatan iman umat percaya pada saat itu. Kita bisa memberi sesuatu yang baik kepada orang yang membutuhkan, itu sangat bermakna. Tetapi lebih daripada itu diingatkan dengan sebuah kata yang penting adalah kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi makna itu menjadi semakin dalam karena apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu motivasinya benar, yaitu dengan ketulusan dan keikhlasan. Tentu ada juga orang yang bisa berbuat kebaikan tetapi sesungguhnya tujuannya tidak dalam ketulusan dan keikhlasan, masih dalam jebakan tata cara apa yang nampak baik untuk dinilai oleh orang lain. Nah, dalam ketulusan dan kasih ini kita tidak lagi terjebak dalam tata cara, aturan, atau penilaian-penilaian dunia, tetapi sungguh-sungguh merupakan ungkapan syukur dan kepedulian kita, kasih kita kepada sesama sebagaimana kita
menghayati kehidupan iman kita sebagai sebuah ibadah kepada Tuhan. Nah, konteksnya ingin kita tarik relevansinya dalam kehidupan kita sekarang ini, di mana kita sekarang kesulitan untuk boleh beribadah bersekutu bersama dalam kegiatan-kegiatan gereja. Ada sebuah tata aturan yang kita buat menjadi baik untuk menolong kita bersama menghayati persekutuan dan ibadah. Tetapi apakah kalau tata aturan, tata cara yang sudah kita kemas dengan baik sebagaimana biasanya kegiatan-kegiatan persekutuan peribadatan itu tidak dapat kita laksanakan, maka kita tidak bisa beribadah? Tentu bisa. Karena yang menjadi penting di sini adalah landasannya hidup untuk saling mengasihi. Mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi yang namanya persekutuan itu memang banyak terkendala ketika kita tidak bisa bertemu dengan saudara kita kasihi, tetapi sekarang eranya berubah, situasi berubah, tantangan dan permasalahan berubah. Di dalam masa-masa pandemi virus corona seperti ini, kita masih bisa berhubungan, masih bisa saling menyapa melalui teknologi yang terus berkembang ini patut kita syukuri. Masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Kemarin kita mencoba untuk berbagi kasih kita kepada mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan bantuan untuk bisa makan. Kemudian juga sebuah gerakan dari kita untuk kita. Nah, tentunya ini bukan hanya di dalam lingkup kegiatan gereja saja, tapi masing-masing pribadi, jemaat, di lingkungannya masing-masing pun kita bisa masih melakukan pelayanan, melakukan ibadah dengan landasan kasih persaudaraan, sehingga kehidupan peribadatan kita di dalam iman yang takut akan Tuhan, yang artinya tidak sembarangan, tidak bisa asal-asalan, tetapi dengan penghayatan yang khusus, dengan penuh hormat kepada kekudusan Allah, supaya kita menjalani hidup kita pun di dalam kekudusan yang baik, kita bisa lakukan. Kira-kira itu yang bisa menjadi penghayatan iman kita di dalam masa Paskah ini, yaitu sebuah pembaharuan, lahir baru. Mungkin kita memang dipaksa Tuhan dalam kondisi seperti sekarang ini untuk menghayati sebuah pola yang baru. Tetapi dengan penghayatan yang masih tetap, yaitu kasih kepada Allah yang mewujud kepada manusia dan sesama, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Begitu, mungkin Kak Melbourne ada yang bisa ditambahkan? Saya menambahkan sedikit di ayat 18. Di situ dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, sebelum orang-orang pada zaman itu mereka berjumpa dengan Yesus atau Kristus, mereka itu hidup dalam suatu gaya hidup yang lama, yang sia-sia. Yang sia-sia ini yang dimaksudkan adalah gaya hidup penyembahan dewa-dewa, bahkan juga seperti tadi dikatakan Pak Widi bahwa gaya menyembah Allah yang di bawah aturan atau di bawah ketakutan. Tetapi setelah mereka ditebus dari hidup mereka yang sia-sia, mereka menyembah Tuhan atau mereka memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan penuh kebebasan. Nah, kebebasan itu nyata di ayat yang 10, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Dan ayat 21, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati,
dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi hidup mereka begitu sangat diperbarui, sekalipun mereka berada di bawah tekanan, di bawah penolakan, baik secara psikis maupun fisik, tetapi mereka tetap dituntut untuk hidup kudus dalam kasih persaudaraan. Iya, jadi ada sebuah perbandingan takut akan Allah, yaitu bukan dengan ketakutan yang karena takut kengerian gitu, tetapi lebih kepada menjaga dalam kehati-hatian hidup kita tetap dalam kebenaran. Itu ya, jadi itu penghayatan yang diinginkan dalam nasihat surat 1 Petrus ini. Saya kira begitu, mungkin dari beberapa saudara yang mengikuti di PA online ini ada yang ingin memberikan tanggapan? Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore semua. Baca 1 Petrus dan mengkaitkan dengan konteks sekarang seperti yang dikatakan Pak Widi tadi sangat relevan. Yang pertama bahwa situasi penulisan surat ini kan dalam masa umat yang menderita dan mereka mendapatkan peneguhan melalui surat ini. Maka pesan untuk hidup dengan takut akan Tuhan yang dalam bahasa Jawa itu ajrih asih. Jadi ini mengandung makna bahwa kita dikasihi Tuhan, mengasihi Dia, maka penghormatan kepada Allah melalui hidup kita, disitulah takut akan Tuhan atau ajrih asih. Maka relevansi surat itu buat kita sekarang seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa konteks umat yang menderita mendapatkan surat pastoral atau surat peneguhan, menjadikan umat memiliki pengharapan. Pengharapan itu diwujudkan bersama-sama melalui hidup dalam kasih persaudaraan. Kita tidak sendiri. Semua orang mengalami penderitaan yang sama, maka dari itu kekuatan kasih persaudaraan dilandaskan dengan kasih kita akan Allah, membuat kita mampu membangun persaudaraan yang penuh pengharapan. Saya kira dari saya terima kasih begitu Pak Pendeta dan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Wisnu untuk penegasannya dalam konteks kita saat ini. Jadi saya kira garis besarnya begitu tentang pembaharuan hidup yang masih terus kita hayati selama masa Paskah sampai dengan Minggu Paskah ke-7 nanti. Salah satunya dalam konteks bacaan kita hari ini dan konteks kehidupan kita. Saya kira cukup segitu ya. Atau masih ada yang mau menambahkan? Kalau sudah cukup, nanti rekaman ini akan kita bagikan juga di grup WA Jemaat atau mungkin di PAP wilayah, dan akan disertai juga beberapa pertanyaan panduan untuk bisa ditanggapi atau menjadi refleksi pribadi. Demikian, kita akan akhiri ya hari ini. Nanti akan dilanjutkan di grup WA dan kita akan tutup dalam doa. Kami mohon Pak Pendeta Wisnu untuk menutup dalam doa. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena penyelamatan-Mu atas kehidupan kami. Engkau mengorbankan diri supaya dunia beroleh pengharapan. Bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal. Dan di dalam semua itu, Engkau mengajarkan kepada kami untuk hidup dalam cinta,
pada Tuhan dan sesama. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesatuan hati di antara kami melalui pemahaman Alkitab sore hari ini. Kiranya sabdamu meneguhkan kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun persekutuan umatmu, dan juga bangsa kami, untuk terus memiliki pengharapan. Kami tidak sendiri. Kami disertai oleh Allah. Dan semangat ini membuat kami berbagi cinta kasih seorang di antara yang lain, supaya kehidupan menjadi bermakna. Terima kasih Tuhan untuk cintamu, untuk kebersamaan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.